Dunia ini penuh peristiwa yang terkadang kita sebut dengan takdir, seperti banjir bandang dan longsor yang berkali-kali melanda Sumatera. Kita biasa membingkai tragedi ini sebagai amukan alam, bahkan sebagai fenomena cuaca semata. Tapi, apakah benar begitu? Di balik lapisan lumpur, di bawah kebisingan tangis dan duka, tersembunyi sebuah rangkaian keputusan yang sangat manusiawi. Keputusan yang dibuat jauh sebelum hujan itu turun. Selamat datang di Cerita Bikin Nagih. Kita tidak hanya mendengar cerita, kita membongkar dunia di balik kisah. Mari kita bicara data. Jika ini hanya hujan, mengapa kerusakannya begitu sistemik? Narasi yang mengatakan ini hanya fenomena cuaca adalah pengaburan fakta, karena ini adalah akumulasi dari hulu sungai yang rusak, kebun sawit ilegal yang dibiarkan berkembang, dan budaya pembohongan publik yang disebut greenwashing. Puncak masalahnya adalah angka kredibel dari BPKP. Di Sumatera saja, 3,3 juta hektar kebun sawit ditanam secara ilegal di kawasan hutan. Itu setara dengan 50 kali luas DKI Jakarta. Bencana Sumatera bukan musibah mendadak. Ini adalah bom waktu akibat krisis pengawasan yang meledak di wajah kita. Setiap banjir besar, kita selalu mendengar klaim pemerintah bahwa kayu gelondongan yang hanyut adalah pohon tumbang alami. Tapi fisika tidak bisa dibohongi. Secara ilmiah, kayu yang tumbang alami karena akar tercabut masih jenuh air. Massa jenisnya tinggi dan cenderung tenggelam. Sebaliknya, kayu yang ditebang lama sudah kering. Massa jenisnya rendah dan akan mengapung tinggi di permukaan air. Foto dan video dari lokasi bencana adalah bukti forensik yang jelas. Kita melihat kayu mengapung tinggi, potongan rapi, dan diameternya seragam. Ini bukan korban longsor murni. Ini adalah produk industri yang meluncur deras karena hulu sudah telanjang. Sekarang kita masuk ke matematika. Dalam ilmu hidrologi ada istilah runoff coefficient. Ini adalah rasio air hujan yang langsung lari di permukaan tanah, bukan diserap. Hutan alami Sumatera bertindak sebagai spons raksasa. Koefisiennya hanya 0,1 hingga 0,2. Artinya, sebagian besar air diserap dan dilepas perlahan. Namun, ketika hutan diubah menjadi kebun sawit atau lahan tambang yang gundul, koefisien itu naik hingga 0,9. Debit air langsung naik hingga 9 kali lipat. Ini berarti air yang seharusnya meresap kini berubah menjadi dinding lumpur yang membawa batu segede mobil. Ini bukan misteri geologi, ini adalah hukum fisika yang dibangkitkan oleh eksploitasi. Yang lebih menyakitkan, setelah data ilegalitas itu terungkap, pemerintah memilih kebijakan pemutihan. Mereka berpikir masalah bisa selesai hanya dengan denda administratif. Mereka lupa bahwa hutan bukan sekedar kayu, ia adalah paru-paru dunia. Pabrik O2 yang kita hirup secara gratis, sekaligus penyaring karbon terbesar di planet ini. Kalau pemutihan dilakukan, mereka melegalkan penghancuran atas aset paling berharga ini. Denda tidak akan mengembalikan fungsi ekologis. Denda tidak bisa membayar kehilangan 1 liter oksigen sekalipun. Ini bukan sekedar kerugian, ini adalah krisis etis yang merangkap korupsi sistemik. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk mengakhiri krisis ini? Kita perlu mengakhiri krisis akuntabilitas dan mengubah paradigma ekonomi hutan. 1. Stop pemutihan di zona merah. Hulu sungai adalah wilayah non-negosiasi. 2. Audit forensik dan sita aset pelaku. Bongkar siapa pemilik asli perusahaan nakal. Cabut izin dan kembalikan fungsi lahannya. 3. Transformasi hutan sebagai aset global yang berharga. Indonesia harus menjadi pusat ekonomi karbon hijau. Kita jual jasa ekosistem penghasil O2 dan penyaring CO2 ini kepada negara dan perusahaan yang menghasilkan emisi. Kita jual oksigen yang dihasilkan hutan, bukan jual pohonnya. 4. Kembalikan hukum jera. Deforestasi di kawasan hutan harus kembali menjadi tindak pidana. Ketika sebuah bangunan runtuh karena konstruksi buruk, kontraktornya dipenjara. Tapi, ketika satu bukit longsor akibat hutan lindung dijadikan kebun sawit, lalu menimbun satu kampung, tidak ada yang dipenjara.
Kita sudah punya kejahatan, kita sudah punya korban, tapi kita tidak punya pelaku. Ini bukan karena alam tak bertaruh, tapi karena kebijakan telah mengeliminasi peran pelaku. Ingatlah, alam tidak pernah memberi diskon, alam tidak menerima suap, dan kebijakan buruk selalu menagih utang dengan bunga yang sangat mahal. Kisah krisis Sumatera adalah pelajaran tentang keseimbangan. Saat bencana datang, jangan salahkan hujan, salahkan keputusan yang membenarkan perusak hutan, dan selalu tuntut akuntabilitas. Terima kasih telah bergabung dalam Cerita Bikin Nagih, di mana kita mengungkap prinsip-prinsip ekologi dan sains di balik setiap kisah.